nggak kalian merasa begitu khawatir dengan sebuah hubungan, entah itu dengan sahabat, pacar, atau gebetan? Sampai-sampai kalian tuh terus-menerus memikirkan segala hal dan mempertanyakan tentang segala hal. Kayak, dia kok nggak balas chatku ya? Apa dia udah bosan sama aku? Apa dia risih ya sama aku sampai dia nggak mau ngebales chatku? Atau dia hangout dengan orang lain? Apa aku sudah tidak cukup buat dia? Atau dia kok bareng gitu ya? Kok gak ngajak-ngajak aku? Biasanya ngajak-ngajak aku. Malah biasanya dia kan kalau ada apa-apa cerita ke aku, main sama aku. Tapi kenapa dia sekarang sama orang lain? Nah, ada banyak contoh-contoh hal yang lainnya seperti berikut. Please don't be in love with someone else. Please don't have somebody waiting on you. Please don't be in love with someone. I miss the way you sound. I miss you being around you. Let me have another chance. But a sick feeling to let you go, my dear. 'Cause I was Jika kalian merasakan seperti video-video yang baru saja saya tampilkan, tenang aja, kalian tidak sendiri. Karena banyak remaja pada saat ini mengalami overthinking dalam hubungannya. Contohnya saya pun juga mengalami hal tersebut. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas bagaimana mengatasi kecemasan-kecemasan itu. Nah, kalau kita lihat dari pandangan Kristen, sebenarnya Tuhan itu sudah kasih solusi dari awal buat rasa cemas ini. Seperti di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 tertulis, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ayat ini jelas banget mengatakan bahwa Tuhan itu peduli sama kita. Bahkan rasa takut ditinggalin, rasa nggak dihargai, dan rasa cemas soal hubungan itu pun dia peduli. Tuhan Yesus sendiri pernah mengalami perasaan takut dan tertekan. Ketika di Taman Getsemani, sebelum penyaliban, ia berdoa penuh pergumulan. Tapi yang ia lakukan adalah menyerahkan segala hal-hal itu ke tangan Bapa. Dari sini kita bisa belajar kalau Tuhan Yesus saja menyerahkan kecemasannya kepada Bapa, apalagi kita harus mencontoh Tuhan Yesus. Selain itu, di dalam 1 Korintus 13, kita juga diajarin tentang kasih. Kasih yang sejati itu sabar, setia, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kalau kita benar-benar paham kasih yang Tuhan ajarkan, kita jadi sadar bahwa hubungan manusia itu penting, tapi bukan sumber utama identitas kita. Identitas kita tetap ada di dalam Tuhan sebagai anak yang dikasihinya tanpa syarat dan tanpa batas. Kalau dunia bilang kita harus punya hubungan yang sempurna agar bahagia, tetapi kita harus ingat Tuhan bilang kasihnya sudah cukup buat kita. Kalau dunia bilang kita harus berubah agar tidak ditinggalkan, Tuhan bilang kita berharga apa adanya. Jadi gimana caranya agar tidak overthinking terus-menerus dalam hubungan maupun hubungan pertemanan, sahabat, atau hubungan lainnya? Ada beberapa hal praktis yang bisa kita coba, yaitu pertama, belajar komunikasi jujur. Daripada menebak-nebak atau mikir sendiri sampai pusing, lebih baik kalian langsung membicarakan baik-baik sama pasangan kalian atau sahabat kalian. Kejujuran bisa mengurangi salah paham. Dan yang kedua, percaya bahwa setiap hubungan punya ruang dan waktu. Tidak setiap perubahan berarti sesuatu yang buruk atau sesuatu yang negatif. Mungkin sahabat atau pacarmu sedang melalui masa yang sibuk atau memiliki masalah pribadi. Kan kita nggak tahu ya. Dan yang ketiga, kurangin bandingin diri kalian dengan orang lain. Setiap orang punya perjalanan hubungannya sendiri. Jangan terlalu sibuk stalking atau iri sama orang lain di media sosial. Karena hubungan itu setiap orang itu beda-beda. Dan keempat, punya waktu doa. Doain orang yang kita sayang. Kalau hubungan kita diletakkan di bawah pimpinan Tuhan, kita bisa lebih tenang karena tahu bahwa semuanya ada di dalam kendalinya. Dan yang kelima adalah ucap syukur. Daripada sibuk mikirin hal-hal negatif,
Coba perhatikan hal-hal yang kecil yang bikin kita bahagia dalam hubungan itu. Misalnya perhatian kecil, kata-kata yang sederhana, atau momen kebersamaan kalian dengan pasangan kalian atau dengan teman kalian. Prinsip hidup yang bisa kita pegang adalah setia sama Tuhan, berani untuk berbeda dari cara dunia memandang hubungan, dan tetap memberi harapan lewat sikap kita yang penuh kasih. Kalau tadi di awal kita ngomongin gimana capeknya overthinking dalam hubungan, tetapi sekarang kita sudah ada jawabannya, yaitu Tuhan selalu ada buat kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin dunia bilang kita harus takut kehilangan, kita harus terus khawatir, tapi kita harus ingat Tuhan bilang, kasihku gak akan pernah meninggalkanmu. Jadi, apakah kita tetap akan membiarkan overthinking mengontrol hidup dan hubungan kita? Atau kita memilih untuk mempercayai bahwa Tuhan punya rencana yang baik buat kita? Karena kita harus ingat, rencana Tuhan adalah rencana yang baik. Rencana Tuhan jauh lebih baik daripada rencana manusia. Mari belajar mencintai tanpa takut dan menjalani hubungan dengan iman, bukan dengan kecemasan.